Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Fir dalam mata pelajaran Matematika Wajib kelas 10 bab 1 nilai mutlak. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari subbab berikutnya, yaitu tentang persamaan nilai mutlak. Adapun konsepnya, kita perlu mempelajari atau memahami dulu persamaan. Apa itu persamaan? Sudah sering kita dengar, persamaan adalah kalimat matematika yang menggunakan tanda sama dengan. Persamaan nilai mutlak berarti apa? Persamaan yang memuat tanda mutlak dan variabelnya berada dalam tanda mutlak. Contoh persamaan nilai mutlak: harga mutlak X min 2 sama dengan 3. Atau bisa juga 2 kali harga mutlak X dikurangi 6 sama dengan 0. Ini adalah dua contoh persamaan nilai mutlak. Nah, bagaimana penyelesaian persamaan nilai mutlak untuk satu variabel? Cara yang pertama, menggunakan definisi. Ingat, harga mutlak X adalah X jika X lebih dari sama dengan 0 dan negatif X jika X-nya kurang dari 0. Sifat-sifat persamaan nilai mutlak untuk setiap A, B, C, dan X bilangan real dengan A tidak sama dengan 0. 1. Jika harga mutlak AX plus B sama dengan C, maka C-nya lebih dari sama dengan 0. Berlaku salah satu sifat berikut: A, AX plus B sama dengan C untuk X lebih dari sama dengan 0. B, negatif AX plus B sama dengan C untuk X-nya kurang dari sama dengan 0. Jika harga mutlak AX plus B sama dengan C dengan C kurang dari 0, tidak ada bilangan real yang memenuhi persamaan tersebut. Langsung saja ke contoh untuk lebih memahaminya. 1. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan. Harga mutlak X plus 4 sama dengan 3. Bagaimana menjawabnya? Nah, dari definisi harga mutlak X adalah X jika X-nya lebih dari sama dengan 0 dan negatif X jika X-nya kurang dari 0, maka kita peroleh harga mutlak X plus 4 itu adalah X plus 4 ketika X plus 4 nya lebih dari sama dengan 0 dan negatif X plus 4 untuk X plus 4 nya kurang dari 0. Ekuivalen harga mutlak X plus 4 tetap, atas bawah tetap. Batasannya kita ubah. X plus 4 lebih dari sama dengan 0, berarti X nya lebih dari sama dengan negatif 4. Begitupun yang bawah, X plus 4 kurang dari 0, berarti X nya kurang dari negatif 4. Sehingga A, untuk X nya yang lebih dari sama dengan negatif 4, soalnya adalah X plus 4 sama dengan 3, harga mutlak X plus 4 untuk X nya lebih dari negatif 4, berarti X plus 4 sama dengan 3. Berarti penyelesaiannya X sama dengan 3 kurangi 4, ketemu negatif 1. B, batasan yang kedua, X nya kurang dari negatif 4. Soalnya harga mutlak X plus 4 sama dengan 3. Nah, untuk harga mutlak X plus 4 dengan X nya kurang dari negatif 4, maka nilainya adalah negatif X plus 4. Maka tinggal sama dengan 3, dijabarkan min X min 4 sama dengan 3, maka min X 3 nya yang saya pindah, negatif 3 dikurangi 4, X nya ke kanan jadi X, maka negatif 7 sama dengan X, atau penulisan yang bagus, X sama dengan negatif 7. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 dan negatif 7. Contoh yang kedua, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan sekian. Bagaimana menjawabnya? Definisi tetap dipergunakan. Nah, lihat soal, di sini ada dua bentuk nilai mutlak, maka kita identifikasi satu-satu. Yang pertama, harga mutlak X plus 2, maka X plus 2 jika X plus 2 lebih dari 0. Kemudian negatif X plus 2
ketika X plus 2 nya kurang dari 0, sama batasannya yang kita ubah menjadi X ya, X lebih dari sama dengan negatif 2, X kurang dari negatif 2. Sama ya. Nah, yang berikutnya 2x min 1. Harga mutlak 2x min 1 berarti 2x min 1 ketika 2x min 1 lebih dari 0, dan negatif 2x min 1 untuk 2x min 1 kurang dari 0. Ekuivalen tetap. Nah, ini kita ubah 2x sama lebih dari sama dengan 1, berarti 2, yang bawah 2x kurang dari 1. Jika ingin dijabarkan yang atas tetap, yang bawah ini jadi negatif 2x min plus 1, 2x kurang dari 1. Ekuivalen lagi, kita jadikan batasannya itu x, berarti x kurang lebih dari sama dengan setengah, yang bawah x kurang dari setengah. Karena ada dua batasan yang berbeda, maka kita perlu menggabungkannya. Buat garis bilangan, kemudian dua titik, yaitu negatif 2 dan setengah. Nah, kita buat tabel untuk memudahkan kita memahami. Yang pertama adalah harga mutlak X plus 2, kemudian harga mutlak 2x min 1. Nah, untuk negatif 2 ke kiri berarti X kurang dari negatif 2. Yang tengah di antara negatif 2 dan setengah. Dan yang kanan berarti X nya lebih dari sama dengan setengah. Harga mutlak X plus 2 untuk X kurang dari negatif 2 berapa? Ini kan, nah, negatif X min 2. Harga mutlak X plus 2 dengan batasan ini berarti kategorinya ya masih di sini lebih dari negatif 2, berarti ketemunya X plus 2. Dan harga mutlak X plus 2 untuk X yang lebih dari setengah ya, iniคือX plus 2. Begitupun yang bawah kita identifikasi harga mutlak 2x min 1 dengan x nya kurang dari 2 ya, harga mutlak 2x min 1 kurang dari negatif 2. Kurang dari negatif 2 itu kan berarti kurang dari setengah, nah, berarti ketemunya negatif 2x plus 1. Harga mutlak ini untuk batasan antara min 2 dan setengah, berarti kan masih di bawahnya setengah, berarti sama ini min 2x plus 1. Nah, yang berikutnya untuk x nya lebih dari setengah, maka yang 2x min 1. Nah, setelah kita dapatkan tabel tersebut, baru kita masukkan ke soal. Tapi ada 3 jenis. Yang pertama untuk x nya kurang dari negatif 2, kemudian untuk x nya antara negatif 2 dan setengah, dan yang ketiga untuk x nya lebih dari sama dengan setengah. Soalnya sama ya, semuanya sama. Kemudian untuk x kurang dari negatif 2, maka nilai mutlak dari x plus 2 adalah negatif x min 2. Harga mutlak 2x min 1 nya adalah negatif 2x plus 1 sama dengan 3. Tinggal dijabarkan, sederhanakan, min 3x min 1 sama dengan 3, min 3x sama dengan 4, x nya sama dengan 4 per negatif 3. Soal yang kedua, batasannya yang ini, berarti
yang biru. Harga mutlak X plus 2 nya adalah X plus 2. Harga mutlak 2X min 1 nya adalah negatif 2X plus 1 sama dengan 3. Dijabarkan, dibuka kurungnya, sama dengan 3. Nah, sederhanakan, when X plus 3 sama dengan 3, maka X nya saya pindah ke kanan, 3 dikurangi 3, X nya sama dengan 0. Nulisnya yang bagus, X sama dengan 0. Yang ketiga, untuk X nya lebih dari setengah, maka yang hijau, X lebih dari setengah. Nilai mutlaknya untuk X plus 2 adalah X plus 2. Untuk 2X min 1, 2X min 1 sama dengan 3. Buka kurungnya, jumlahkan 3X plus 1 sama dengan 3. 3X sama dengan 3 dikurangi 1, 3X sama dengan 2, atau X nya ketemu 2/3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4/3, 0, dan 2/3. Nah, itu adalah contoh cara satu. Cara yang kedua menggunakan sifat. Nah, kita dulu mempelajari harga mutlak X adalah akar dari X kuadrat, ekivalen dengan kalau dua-duanya dikuadratkan, maka harga mutlak dikuadratkan sama dengan X kuadrat. Khusus untuk bentuk persamaan ini. Jadi kalau tidak ini nggak bisa. Contoh, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan harga mutlak sekian. Jawab. Nah, soalnya ditulis dulu. Ekivalen dengan apa? Dikuadratkan masing-masingnya kedua ruas. Nah, setelah dikuadratkan jadinya apa? Ini kan X kuadrat. Nah, harga mutlak kalau dikuadratkan, X nya saja dikuadratkan jadinya. Terus yang kanan dipindah ke kiri. Ingat, kalau ada A kuadrat min B kuadrat adalah A plus B dikali A min B. Jadi A plus B dikali A min B sama dengan 0. Ekivalen dengan, nah, tinggal dibuka kurungnya, 2X plus 16 plus X plus 4. Ini juga dibuka kurungnya. Negatif ini mempengaruhi X dan mempengaruhi 4, makanya dapat min X dan min 4 sama dengan 0. Sederhanakan, yang depan jadi 3X plus 20, yang belakang X plus 12 sama dengan 0. 3X plus 20 sama dengan 0, atau X plus 12 sama dengan 0. 3X sama dengan negatif 20, maka X nya negatif 20/3, atau yang sebelah kanan X plus 12 sama dengan 0, X nya sama dengan negatif 12. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 20/3 dan negatif 12. Nah, itu adalah cara yang kedua, tapi hanya khusus untuk bentuk yang dua suku seperti ini. Nah, itu adalah materi untuk pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga sukses. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.